Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kemudian jamaah sekalian, a'azanallahu wa iyyakum, aktivitas ringan yang juga memiliki nilai besar adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh, yang sebagian orang menamakan dengan sholat sunnah fajar. Sholat subuh sendiri disebut sholat fajar. Sholat sunnah fajar maksudnya sholat sunnah yang mengiringi subuh, khususnya qobliyahnya. Itulah sholat sunnah fajar, di mana Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Ya, ini hadis sahih Muslim. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itulah kenapa banyak orang, termasuk di masa sahabat, sangat menjaga 2 rakaat sholat subuh. Bahkan sebagian fuqaha mengatakan orang yang musafir dalam safar itu, mereka tidak dianjurkan untuk sholat rawatib. Walaupun Ibnu Umar mengatakan tetap sunnah, namun mayoritas fuqaha mengatakan tidak dianjurkan, tapi boleh-boleh saja. Namun untuk tetap yang dianjurkan itu adalah 2, itu 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Ya, ini bisa kita buka dalam beberapa literatur, kitab-kitab para ulama, di antaranya yang populer yang ada di abad 20-21 seperti kitab Minhajul Muslim. Nah, itu ada tentang anjuran tetap buat para musafir untuk 2 rakaat sebelum subuh dan sholat witir. Walaupun untuk sholat rawatib mereka tidak sampai dianjurkan. Ini saking pentingnya. Ya. Bahkan Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika mereka bersama para sahabat, Rasul bersama sahabat itu kesiangan bangun subuh karena lelah dalam sebuah perjalanan jauh. Dan orang pertama yang bangun saat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ya, dan bangunnya pun setelah matahari meninggi. Pipi dari Abu Bakar As-Siddiq itu kepanasan dengan panasnya matahari, berarti subuh udah lewat. Ya, begitu bangun, Rasul pun meminta kepada Bilal untuk azan. Nah, setelah itu, apakah mereka langsung subuh? Tidak. Ternyata mereka tetap melakukan qobliyah dulu. Nah, setelah itu, baru sholat subuhnya. Nah, kisah ini dikomentari oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitab Nailul Awtar. Bahwasanya, ya, tidak ada masalah seseorang, walaupun dalam kondisi dia telat bangun itu, untuk melakukan 2 rakaat sebelum subuh lalu sholat subuhnya. Ya, bahasa lainnya, bangun kesiangan itu tidak menganulir, tidak menggugurkan kesunahan qobliyah subuh. Ya, kecuali memang buat seseorang yang pengen buru-buru, dia masuk kantor jam berapa, itu lain cerita lah. Tapi dalam keadaan lapang waktunya, tidak menggugurkan sama sekali buat dia untuk melakukan qobliyah subuh walaupun dalam keadaan kesiangan. Bahkan dalam hadis Imam Abu Daud, ada seorang yang ketika selesai sholat subuh, yang lain lagi pada zikir, lagi pada wirid, ini orang bangun lagi, sholat 2 rakaat. Dan itu membuat yang lain itu merasa heran, ini orang sholat apa? Kok habis sholat subuh dia sholat lagi? Rasul pun juga melihat. Setelah orang itu selesai sholat, Rasul bertanya, Anda sholat apa? Dia pun menjawab, saya tidak mau kehilangan dunia dan isinya. Maksudnya dia tadi belum melakukan 2 rakaat sebelum subuh. Nah, jawaban orang ini pun didiamkan oleh Rasulullah. Istilahnya sunnah takririyah. Hal ini menunjukkan persetujuan Rasulullah atas perilaku orang tersebut untuk boleh atau tetap melakukan 2 rakaat sebelum subuh, walaupun dilakukannya setelah subuh, karena dia mengqadha'nya tadi ketinggalan. Namun, para ahli fikih mengatakan hal ini biasanya terjadi atau berlaku untuk mereka-mereka yang memang sholat qobliyah subuhnya sudah menjadi habit, sudah menjadi kebiasaan. Bukan untuk orang yang jarang qobliyah subuh, begitu sholat subuh malah jadi ba'diyah, begitu. Ini 2 rakaat sebelum subuh yang juga nampaknya ringan, tapi memiliki nilai lebih mahal dibanding dunia dan isinya. Dan lebih mahal, ya, minad dunya wa ma fiha, itu kita nggak tahu apakah 2 kali lipat dunia dan isinya, ataukah 3 kali lipat, atau undefinite, tidak ada batasan.
Karena memang di situ tidak disebutkan batasannya. Pokoknya lebih baik kan macam-macam. Bisa 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 1000 kali lebih baik, kita nggak tahu. Pokoknya lebih baik dibanding dunia dan isinya. Itu 2 rakaat sebelum subuh. Maka apalagi sholat subuhnya. Karena banyak orang yang begitu, semangat dalam menghidupkan yang sunnah, tapi ternyata yang wajib justru biasa-biasa saja. Padahal yang wajib itu jelas jauh lebih utama dibanding yang sunnah. Bahkan banyak orang yang terpedaya dengan ibadah sunnahnya, tapi yang wajibnya keteteran. Sehingga para ulama, termasuk di zaman sahabat seperti Abu Bakar As-Siddiq, beliau pernah mengatakan, man adda nawafil walam kudiyatil faraid lam tuqbal lahumun nawafil. Orang yang melakukan ibadah tambahan, ibadah sunnah, tapi kewajiban-kewajiban yang enggak dijalankan, maka yang sunnahnya itu tidak akan diterima. Inilah diantara aktivitas yang ringan yang berhadiah besar. Ini kita belum bahas semua. Insya Allah kapan-kapan kita akan lanjutkan lagi amal-amal ringan dengan hadiah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.